Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Rizky Ramadan Buana dengan NIM 2501676. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Farel Alfa Zufe, SPD MPD. Baik, pada kesempatan yang sangat berharga ini, karya ilmiah akademik saya, yakni berjudul Sinergi Literasi Digital Finansial Lintas Sektoral dan Kurikulum Transformatif, memutus rantai ketimpangan sosioekonomi generasi muda masa depan melalui rekonstruksi pendidikan multidisipliner. Riset ini diorientasikan untuk membedah bagaimana institusi pendidikan tinggi maupun menengah dapat mengambil peran taktis dalam mendekonstruksi kurikulum lama guna menjawab tantangan ketimpangan sosial ekonomi yang kian nyata di hadapan generasi muda kita. Paradoks pendidikan abad 21. Memasuki latar belakang masalah, kita harus berani menyoroti sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa sistem pendidikan kita saat ini mengalami disorientasi fungsional di tengah badai revolusi industri 4.0? Di sini kita menghadapi sebuah paradoks pendidikan abad 21. Secara eksternal, arus revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 bergerak begitu revolusioner dan menuntut kapasitas adaptasi yang luar biasa masif, di mana teknologi telah menjelma menjadi determinan mutlak di seluruh lini kehidupan modern. Namun secara internal, kita justru menyaksikan anomali yang kronis. Kurikulum pendidikan nasional kita sebagian besar masih condong pada pencapaian kognitif teoritis yang rigid dan kaku. Ketidakselarasan fungsional inilah yang menciptakan jurang pemisah lebar antara dunia akademik dan kebutuhan industri real. Krisis pengangguran terdidik. Dampak langsung dari disorientasi kurikulum tersebut adalah lahirnya krisis pengangguran terdidik. Fenomena ini tidak boleh kita lihat dari kacamata kuantitas lowongan kerja semata, melainkan dari 3 dimensi krisis. Pertama, adanya digital divide, tingkat lanjut. Ketimpangan hari ini bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki gawai, melainkan tentang kapabilitas kognitif individu dalam memproses informasi digital menjadi kemakmuran ekonomi yang produktif. Kedua, terjadi mismatch kompetensi, di mana lulusan kita sangat fasih menguasai struktur teori, namun mendadak gagap ketika dihadapkan pada skenario manajemen keuangan dan pengambilan keputusan real. Ketiga, defisit kecerdasan finansial dan digital ini pada akhirnya mempertegas jurang pemisah sosial yang kemudian memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi yang sangat sulit diputus. Selanjutnya, 3 pilar literasi strategis. Sebagai antitesis dari krisis tersebut, saya menawarkan rekonstruksi pendidikan yang ditopang oleh 3 pilar literasi strategis. Pilar pertama adalah bahasa komunikasi, di mana penguasaan bahasa dipandang sebagai modal simbolik kritis yang memampukan lulusan melakukan negosiasi kerja, persuasi bisnis, serta melakukan analisis kritis terhadap teks ekonomi modern. Pilar kedua adalah kecerdasan digital, sebuah dimensi kognitif tingkat lanjut untuk menyaring arus informasi dan memanfaatkan algoritma media digital secara beretika serta produktif. Pilar ketiga yang tidak kalah krusial adalah etika finansial, kecakapan strategis dalam mengelola risiko, alokasi investasi sekaligus sebagai proteksi dini terhadap berbagai ancaman jebakan cyber finansial yang hari ini merusak mental generasi muda. Salah satu contoh nyatanya adalah maraknya judi online. Ada sosiolinguistik kritis. Landasan epistemologis dari penelitian ini berakar kuat pada ranah sosiolinguistik kritis. Kita mengadopsi teori sosiolog Pierre Bourdieu tahun 1991 yang menegaskan bahwa bahasa dalam tatanan masyarakat modern harus dipandang sebagai modal simbolik atau simbolik kapital. Modal inilah yang mendistribusikan kekuasaan dan secara sepihak menentukan posisi tawar ekonomi seseorang di ruang publik. Oleh karena itu, melalui riset ini, saya menekankan bahwa teks dan bahasa tidak boleh lagi diajarkan sebagai susunan ortografi yang kaku atau hafalan kaidah yang kering. Bahasa harus direposisi sebagai media strategis utama untuk melakukan eskalasi sosial ekonomi yang inklusif, memberikan kelas marginal kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Kemudian ada sinergi SDGs 2030. Gagasan rekonstruksi ini bergerak selaras dan bersinergi penuh dengan agenda global SDGs 2030. Pada dimensi SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas, kita dituntut merombak skema pembelajaran teoritis yang rigid menjadi fungsional berbasis kecakapan hidup modern, dengan memfungsikan bahasa Indonesia sebagai instrumen literasi kritis untuk membedah teks ekonomi nyata.
Pada SDG 8 terkait pekerjaan layak, kurikulum ini dirancang untuk melatih ketangkasan digital finansial siswa agar mereka luas beradaptasi dengan otomatisasi kerja, sekaligus mengubah keterampilan retorika lama menjadi modal bernilai tinggi dalam negosiasi bisnis global. Terakhir, pada SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan, orientasi utama kita adalah mendemokrasikan penguasaan kompetensi strategis ini secara merata di semua lapisan, sehingga memampukan kelompok masyarakat marginal untuk mengartikulasikan kepentingan ekonomi mereka di ruang cyber secara bermartabat. Lalu ada cetak biru kurikulum. Bagaimanakah kita mengejawantahkan ide besar ini? Jawabannya ada pada cetak biru kurikulum transformatif yang menempatkan pengajaran bahasa Indonesia di garda terdepan. Melalui pendekatan pedagogi kritis, kita dituntut untuk melaburkan berbagai aspek multidisiplin demi efektivitas pemecahan kasus praktis di kelas. Pembelajaran tidak boleh lagi terjebak di dalam ruang hampa udara. Sebagai bentuk aksi nyata, blueprint yang saya tawarkan mencakup aktivitas-aktivitas strategis seperti bedah dan analisis kritis terhadap dokumen hukum finansial, simulasi produksi konten digital yang bernilai ekonomis tinggi, serta pelatihan strategi pengambilan keputusan berbasis analisis risiko investasi. Selanjutnya ada komposisi kurikulum transformatif. Untuk menstrukturkan kurikulum interdisipliner tersebut, saya merumuskan rekomendasi komposisi kurikulum transformatif masa depan dengan pembagian proporsi yang presisi. Porsi terbesar yaitu 40% didedikasikan untuk literasi digital finansial yang menitik beratkan pada aspek pengolahan nilai ekonomi serta kemampuan mitigasi risiko cyber. Sebanyak 30% dialokasikan untuk komunikasi strategis yang mengoptimalkan pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai modal sosial ekonomi siswa. Selanjutnya, 20% ditempati oleh kemampuan berpikir kritis yang diuji melalui analisis wacana konten digital dan media. Sisanya, sebesar 10% diarahkan pada pengembangan kecakapan sosial emosional untuk membentuk fleksibilitas dan adaptabilitas siswa di tengah industri baru. Kemudian ada peta jalan aksi lintas sektoral. Agar konsep transformatif ini tidak berakhir sebagai wacana utopis di atas kertas, diperlukan sebuah peta jalan aksi lintas sektoral yang terstruktur ke dalam 4 fase strategis. Fase pertama berada di ranah regulator yang menuntut adanya integrasi kebijakan standar kompetensi literasi finansial digital ke dalam kurikulum nasional secara formal. Fase kedua digerakkan oleh para konseptor, di mana terjadi kolaborasi aktif antara akademisi, dosen, dan guru dalam merancang modul pembelajaran interdisipliner berbasis pedagogi kritis. Fase ketiga digawangi oleh kita selaku kaum intelektual, mahasiswa harus bergerak aktif mendiseminasikan literasi ini ke lingkungan masyarakat marginal dan kawasan urban rentan. Akhirnya, fase keempat diselesaikan bersama pihak industri melalui sinkronasi keterampilan lulusan lewat program inkubator kerjasama penyelarasan SDM secara berkala. Melalui komitmen jangka panjang dalam mengeksekusi peta jalan tersebut, karya ilmiah ini menyusun sebuah proyeksi Indonesia 2030 dengan target radikal, yaitu tercapainya 0% kesenjangan kapabilitas strategis di kalangan generasi muda. Target capaian strategis ini diwujudkan melalui 3 pilar implementasi. Pertama, kita berkomitmen mengubah total profil lulusan dari yang semula sekadar pencari kerja biasa, job seeker, menjadi pencipta nilai mandiri, value creator. Kedua, kita mewujudkan pemerataan keterampilan modern secara demokratis demi mengikis bias kelas sosiologis di lembaga pendidikan. Ketiga, langkah ini ditujukan untuk membangun ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan dalam menghadapi gelombang disrupsi teknologi global yang tak terhindarkan. Sebagai konklusi akhir dari pemaparan saya ingin menegaskan kembali bahwa sinergi lintas sektoral dan rekonstruksi pendidikan interdisipliner ini bukanlah sekadar pilihan alternatif, melainkan sebuah kebutuhan mutlak demi masa depan bangsa. Hanya dengan kurikulum yang berani bertransformasi, kita dapat melahirkan pendidikan Indonesia yang benar-benar berdaya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.